Teman-teman, tahukah kalian bahwa Al-Quran yang Allah turunkan lebih dari 14 abad silam telah memuat pengetahuan yang terbukti kebenarannya di abad modern ini. Bahkan, secara tersurat Allah menjelaskan tentang proses penyerbukan pada tanaman bunga. Seperti dalam firman-Nya, "Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuhan-tumbuhan, dan kami menurunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." Quran Surah Al-Hijr ayat 22. Nah, teman-teman, sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas penciptaannya terhadap tumbuhan ini yang luar biasa, yuk kita sama-sama pelajari bagaimana Allah menciptakan tumbuhan itu, ya, agar bertambah juga keimanan kita sebagai seorang mukmin. Nah, bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan itu? Nah, teman-teman, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi dua macam, ya. Yang pertama, melalui dengan cara generatif, ya. Dengan cara generatif. Apa itu generatif? Nah, teman-teman, generatif itu perkembangbiakan makhluk hidup, ya. Dalam hal ini tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan, ya. Kalau tumbuhan berarti penyerbukan, begitu ya. Nah, ada juga yang lain, yang kedua ini vegetatif. Tumbuhan juga bisa berkembang dengan vegetatif. Nah, vegetatif itu apa? Ini adalah kebalikan dari generatif, ya. Kalau tadi generatif dia melalui penyerbukan, kalau vegetatif dia tanpa perkawinan atau penyerbukan. Nah, untuk saat ini Pak Mul akan menjelaskan yang generatif, ya, yang vegetatif nanti di kesempatan berikutnya. Oke, teman-teman, perkembangbiakan generatif itu, ya, terjadi pada tanaman-tanaman yang apa? Yang ada bunganya, begitu ya. Jadi yang ada bunganya, ada apa saja tuh? Ada mangga, bisa ya. Ada jambu, jambu air, jambu kristal. Ada apa lagi? Mungkin teman-teman pernah lihat ya, atau punya pohon di rumahnya yang mungkin sedang berbunga, begitu ya. Nah, itu kalau melalui bunga dia disebut dengan generatif, ya. Nah, dalam bunga itu, ya, terjadi proses penyerbukan yang akan menghasilkan apa? Kalau di pohon-pohon buahan itu akan menghasilkan buah, begitu ya. Setelah berbunga biasanya sebuah pohon itu akan menghasilkan buah, ya, begitu ya. Nah, teman-teman, bagaimana sih struktur bunga, ya, dalam sebuah tanaman? Entah itu tanaman pohon, ya, pohon atau bunga-bunga yang teman-teman sering lihat, begitu. Nah, secara umum teman-teman, seperti inilah bentuk kenampakan dari struktur bunga, ya. Nah, coba kita lihat di sini, yang paling bawah ini ada tangkai bunga, ya. Tangkai bunga ini teman-teman berfungsi untuk apa? Menyokong pertumbuhan dari bunga itu, ya. Dan ini menghubungkan antara bunga dengan batang dari sebuah tanaman, ya. Kemudian ada dasar bunga, teman-teman, ya. Dasar bunga ini adalah ujung tangkai bunga yang agak membesar, ya. Agak membesar. Beda dengan tangkai bunga ini, ya. Ini dia adalah ujung dari tangkai bunga yang agak membesar. Kemudian coba teman-teman perhatikan, ini ada di tengahnya ada apa nih? Nah, ini adalah bakal biji yang nanti ketika sudah ada penyerbukan, dia akan menjadi buah, begitu ya. Bakal biji ini
terdapat di dalam sebuah putik begitu. Nah, kemudian ini ada kelopak bunga teman-teman. Ya, yang hijau ini kelopak bunga. Ini berfungsi sebagai pelindung dari mahkota bunga ketika masih kuncup. Dia akan melindungi dari serangan-serangan serangga, hama-hama ulat dan lain sebagainya. Ya, luar biasa Allah menciptakan itu ya. Jadi Allah sudah menciptakan struktur bunga ini lengkap dan melindungi untuk bakal bijinya nanti. Nah, kemudian ada mahkota bunga, teman-teman. Ya, mahkota bunga ini biasanya berwarnanya cerah begitu ya, berwarna cerah. Kenapa? Karena tujuannya untuk menarik perhatian para serangga supaya membantu proses penyerbukan begitu ya. Entah itu lebah begitu ya, entah itu lebah, entah itu kupu-kupu ya. Biasanya yang menjadi membantu dari proses penyerbukan pada sebuah bunga begitu ya. Kemudian teman-teman ada ini dia benang sari ya. Benang sari ini mulai dari kepala sari ini ya, dari kepala sari ini sampai ke benangnya. Ini semuanya ini benang sari sebutannya. Oke ya. Ini adalah apa teman-teman? Mungkin ada yang ingat? Benang sari adalah alat perkembangbiakan jantan pada bunga ya. Nah, kemudian ini ada putik ya. Putik ini biasanya di tengah-tengah ya teman-teman ya. Dan dia sebagai alat perkembangbiakan betina pada bunga ya. Ketika benang sari ini jatuh ke putik, nah maka nanti akan terjadi pembuahan ya, yang kemudian dengan atas izin Allah akan terbentuknya buah begitu ya, akan menghasilkan berkembang biak dan akan kita manfaatkan begitu ya, manusia manfaatkan. Ya, luar biasa ya ciptaan Allah. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari ini bahwa ciptaan Allah itu sempurna. Ya, Allah menciptakan sesuatu itu sempurna. Dengan segala kuasa Allah ya. Sebuah biji yang dia kecil tapi Allah lindungi dengan berbagai macam struktur bunga tadi sehingga nanti kita bisa menikmati itu buah mangga kah atau buah kelengkeng kah dan seterusnya. Gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, teman-teman bisa tanya sama Bapak Ibu guru. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.